Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu gak bisa dihindari. Karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu gak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga ada salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena Nabinya orang banyak. Kan bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul ya, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ketika andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rukbaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah itu terus ada Al-Madhaibul Arba'ah. Ketika implementasi di Indonesia dulu Ahmad Dahlan juga ngaji bahasa oleh darat, Mbak Hasyim Asy'ari juga ngaji bahasa oleh darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tobibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman itu akan tunggali. Tapi dakwah itu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan gak ada adab saja. Yang satu tanya, Mali aroka abisan kaan nakata kenatumir rahmatillah. Wong kok murung terus kayak dunia orang rahmat deh. Nah Anda ini orang hebat. Buyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena. Ya sudah kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa coba? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut. Beliau enggak kunut. Ketika tanya lima ada tarokal kunut ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat.
Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa aja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin DUI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah." Coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat tuh nangis senangis-nangisnya. "Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW." Loh, kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan, sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal, bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad, maksudnya itu ijtihad, itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, "Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah?" Dan uang rakyat kepikiran nyangoni ya. Tapi aku tawaduk melas. Terus dibalik nombal musake. Kok nang ra iso mulai ya gitu. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah istihad, sudah ada usah di supaya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala.